Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 2 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari panggilan rakyat ditolak Jokowi seperti orang sombong. Kinerja Jokowi sangat baik dalam membangun negara Indonesia di segala bidang, antara lain selama menjabat presiden 2 periode tidak pernah mendengar ada melakukan korupsi. Semua uang negara digunakan untuk membangun, untuk kepentingan rakyat kecil di Indonesia ini. Dan intinya dia bersih daripada perbuatan korupsi. Mencari orang seperti ini sangat sulit, karena pada umumnya pejabat itu ada sifatnya korupsi, sehingga banyak uang negara yang dimakan. Kecuali daripada Presiden Joko Widodo, hampir tidak pernah kita mendengar dia melakukan perbuatan korupsi, dan sangat bersih dari perbuatan korupsi. Membangun sarana dan prasarana baik pembangunan jalan tol di Jawa dan di luar Jawa, melakukan pembangunan pelabuhan laut dan lapangan terbang baik di Jawa maupun di luar Jawa, pembangunan bendungan air untuk meningkatkan penghasilan petani. Semua dilakukan untuk demi rakyat. Membuat satu harga BBM di Papua per liter tadi sekarang harganya 6.500 per liter, yang tadinya 65.000 per liter, sehingga barang-barang di sana harganya tinggi, hanya ongkosnya saja, biaya operasionalnya sudah tinggi. Makanya dengan adanya di satu harga, masyarakat Papua pun senang. Apalagi di masyarakat Papua banyak pembangunan jalan dilakukan di sana, di mana pembangunan jalan biasa dibangun sepanjang 4.500 km, ya, sehingga sangat baguslah. Menguasai hasil tambang minyak nikel yang meningkatkan penghasilan negara, di mana yang tadinya banyak tambang-tambang minyak itu tidak dikuasai negara, ada yang dikuasai perorangan dan lain sebagainya. Sekarang sudah dikuasai, apalagi sekarang tambang nikel, di mana negara Indonesia ini sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Menindak organisasi terlarang seperti mencabut izin Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menggantikan khilafah dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan juga membubarkan Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab yang sering melakukan sweeping ke tempat-tempat hiburan dan merusak rumah makan. Padahal tempat hiburan tersebut adalah orang-orang kecil mencari rezeki. Padahal itu kewenangan daripada kepolisian. Dan juga akhirnya menghukum Rizik Syihab selama 4 tahun. Membekukan 98 rekening Forum Pembela Islam. Mengambil alih tanah markas Forum Pembela Islam di Megabendung Bogor oleh PTP 88 Gunung Mas. Masih banyak lagi yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan masyarakat umum. Melihat kinerja Presiden Joko Widodo membangun negara Indonesia sangat baik, sampai rakyat Indonesia lewat partai politik baik Nasdem maupun Golkar minta Presiden agar memimpin Indonesia selama 3 periode. Permintaan rakyat memimpin Indonesia 3 periode ditolak Presiden Joko Widodo. Katanya dia akan menjatuhkan namanya, menampar mukanya lah, melanggar undang-undang pemilu selama 2 periode. Penolakan permintaan rakyat oleh Presiden Joko Widodo agar mau dia memimpin 3 periode tersebut sepertinya orang sombong. Ya, dia penolakan permintaan rakyat untuk dia bisa menjabat 3 periode dan menolaknya seperti orang sombong. Semua alasan penolakannya kurang dapat diterima.
terutama bertentangan dengan hukum katanya. Hukum itu hanya mengatur 2 periode, padahal dalam pernyataan ini kurang tepat, karena negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Masalah 3 periode sah-sah saja sepanjang rakyat menyetujuinya lewat revisi Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya agar rakyat Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo bersedia memegang jabatan Presiden RI selama sebanyak 3 periode. Hal ini sangat dibutuhkan karena bangsa Indonesia pembangunannya sudah banyak keterlambatan pembangunan di negara Indonesia ini. Maka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo ini untuk melanjutkan pembangunan tersebut, untuk mengejar ketertinggalan daripada negara Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan negara lainnya. Maka harapan saya kita supaya mendukung agar Presiden Joko Widodo bersedia memegang jabatan presiden selama 3 periode. Sekian dan terima kasih.